Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Faidatul Nur Afifah, NIM 1903211000037 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian A akan menjelaskan mengenai analisis fungsi produksi jagung. Pokok bahasannya adalah yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Yang kedua adalah pembahasan yang terdiri dari fungsi produksi Cope-Douglas dan Stochastic Frontier. Kemudian yang ketiga yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pendahuluan latar belakang. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga memiliki potensi yang sangat besar pada bidang pertanian. Peran dalam sektor pertanian dalam pembangunan dapat dilihat pada kontribusi di sektor pertanian terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, komoditas pangan memegang peran penting dalam perekonomian nasional, salah satunya adalah komoditas jagung. Jagung adalah komoditas pangan yang kedua paling penting di Indonesia setelah komoditas padi. Selain itu, jagung juga dapat diolah menjadi berbagai macam aneka makanan yang merupakan sumber kalori dan dapat juga digunakan sebagai pakan ternak. Dengan demikian, jagung banyak dibudidayakan oleh petani, khususnya pada petani wilayah Madura. Madura merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup bagus untuk membudidayakan jagung, sehingga produktivitas hasil pertanian jagung juga akan semakin meningkat. Tingkat produktivitas pada usaha tani akan ditentukan oleh faktor-faktor alokasi penggunaan input yang dilakukan oleh petani, seperti halnya yaitu benih, tenaga kerja, dan juga pupuk. Untuk dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi komoditas jagung di wilayah Madura, maka diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas jagung dengan menggunakan analisis fungsi produksi Cope-Douglas dan Stochastic Frontier. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. Yang kedua, untuk mengetahui nilai produk maksimum MPM atau VPM dan elastisitas dari masing-masing variabel. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung. Pembahasan, tabulasi data dan olah data Cope-Douglas yang dapat dilihat pada video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial analisis fungsi produksi Cope-Douglas. Pertama-tama, mentabulasi data yang telah disediakan. Data tersebut mencakup data produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Kemudian, data tersebut akan dikalikan dengan 2 digit angka NIM terakhir. Di sini, data akan saya kalikan dengan angka 37 sesuai dengan NIM saya, yaitu 37. Pada bagian ini, saya copy dulu. Kemudian akan saya tempelkan di bawahnya. Selanjutnya, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan, kita tarik ke atas. Kemudian, ini kita pencet, dikali 37, enter. Nah, selanjutnya ini kita tarik saja, maka data yang lainnya akan menyesuaikan seperti ini. Selanjutnya, data yang sudah dikalikan NIM akan diubah dalam bentuk len. Untuk memudahkan mengubah data, ini akan saya copy dan saya pindahkan dalam sheet yang baru. Nah, jika sudah seperti ini, akan saya copy lagi. Kemudian, akan saya tempel di bawahnya. Dan, mari kita masukkan rumus dari len. Sama dengan len, buka kurung, kita lihat ke atas, kemudian ini kita pencet, kemudian tutup kurung, enter. Untuk yang lainnya tinggal kita tarik saja, nanti datanya akan menyesuaikan dengan sendirinya. Nah, setelah data telah dilenkan, kemudian kita akan menganalisis dengan menggunakan SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya, berupa seperti ini.
pada data view kita copy dulu jumlah produksi, benih, dan tenaga kerja. Kita copy pada SPSS, kita tempel. Jika sudah seperti ini, pada variabel view silakan diganti. Ini adalah Y, ini adalah X1, kemudian ini adalah X2. Labelnya ini yaitu produksi jagung, kemudian yang ini adalah benih, dan selanjutnya yaitu tenaga kerja. Kemudian kita lihat lagi pada data view sudah ganti. Kemudian kita klik analyze. Kemudian kita klik regression. Kita klik linear. Pada variabel dependent ini kita masukkan produksi jagung atau Y. Untuk variabel independennya kita masukkan variabel benih X1 dan tenaga kerja X2. Kemudian kita pencet OK. Nah, dapat diketahui berikut merupakan output dari analisis regresi untuk persamaan fungsi produksi Cobb Douglas. Interpretasi. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis di atas, maka diperoleh model linier yaitu ln Y sama dengan 3,732 ditambah 0,029 ln X1 ditambah 0,337 ln X2. Sehingga model dari Cobb Douglas yang dihasilkan adalah Y sama dengan 41,762 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337, yang mana 41,762 diperoleh dari perhitungan Excel yaitu sama dengan EXP dari konstan 3,732 kemudian enter. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat parameter-parameter beta yang dihasilkan adalah beta 1 sama dengan 0,029 dan beta 2 sama dengan 0,337. Selanjutnya yang pertama, interpretasi dari persamaan fungsi produksi Cobb Douglas yaitu sebagai berikut. A. Apabila variabel independen benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output akan bertambah 3,732. B. Besarnya koefisien regresif variabel benih sebesar 0,029 yang artinya apabila benih naik 1% maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,029 dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. C. Besarnya koefisien regresif variabel tenaga kerja sebesar 0,337 yang artinya apabila tenaga kerja naik 1% maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,337 dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Yang kedua, berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Dengan demikian, dapat dinyatakan nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh di antara pada faktor produksi benih karena nilai elastisitas pada variabel tenaga kerja lebih besar. Yang ketiga, berdasarkan elastisitas tersebut juga dapat diketahui intensitas produksinya yang lebih bersifat pada padat tenaga kerja dan tidak bersifat padat modal. Hal tersebut dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai elastisitas modal berupa benih yang digunakan. Yang keempat, berdasarkan hasil estimasi yang merupakan hasil dari penjumlahan nilai koefisien pada masing-masing variabel, yaitu 0,029 ditambah 0,337 sama dengan 0,366 atau sigma BI kurang dari 1, sehingga fungsi produksi berada pada kondisi decreasing return to cell, di mana proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Elastisitas produksi yang kurang dari 1 ini terjadi pada saat kurva produksi marginal berada di bawah kurva produksi rata-rata. Perhitungan nilai produk maksimum.
Y sama dengan 41,762 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337. Diketahui V1 sama dengan Rp1, V2 sama dengan Rp4, P sama dengan Rp10 per kilogram, APP X1 sama dengan 5, APP X2 sama dengan 1. Kemudian MR1 sama dengan P kali MPP sama dengan 10 dikali EP kali APP sama dengan 10 dikali 0,029 dikalikan 5 sama dengan 10 dikali 0,145 sehingga hasilnya adalah 1,45 lebih dari 1 sama dengan MR per V lebih dari 1 sehingga 1,45 per 1 lebih dari 1 hasilnya adalah 1,45 lebih dari 1. Dapat dinyatakan secara ekonomis penggunaan fungsi produksi benih belum efisien, dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah. Kemudian untuk MR2 sama dengan P kali MPP sama dengan 10 dikali EP kali APP sama dengan 10 dikali 0,337 dikalikan 1 sama dengan 10 dikali 0,337 hasilnya adalah 3,37 kurang dari 4 sama dengan MR per V kurang dari 1 sama dengan 3,37 per 4 kurang dari 1 hasilnya adalah 0,8 kurang dari 1. Dapat dinyatakan secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, dalam arti faktor produksi tenaga kerja masih bisa ditambah. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis fungsi produksi stokastik frontier. Di sini saya akan menjelaskan terkait tutorial analisis Code12 Frontier Stokastik. Untuk dapat menggunakan software Frontier ini terdapat beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama, kita harus mempunyai data, di mana data tersebut digunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Dapat dilihat di sini saya memiliki 120 data responden dan 4 variabel yang akan diuji, kemudian data tersebut akan ditabulasi pada Excel. Sekarang bagaimana cara mentabulasi data dalam Excel? Nah, caranya yaitu kolom pertama terdapat nomor responden, kolom yang kedua terdapat jenis data, kolom yang ketiga produksi jagung, kemudian benih, kemudian tenaga kerja, kemudian pupuk, kandang, dan kemudian pupuk fosfat. Kemudian, dalam kolom pertama, isinya harus nomor urut responden. Untuk kolom kedua, isinya harus jenis data. Untuk kolom ketiga, isinya harus produksi jagung. Dan untuk kolom selanjutnya, diikuti oleh variabel-variabel input yang lainnya. Data ini harus diurutkan, tidak boleh diacak. Selanjutnya, data tersebut akan dikalikan sesuai dengan 2 digit NIM masing-masing. Di sini NIM saya adalah 37, jadi untuk data produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat akan saya kalikan dengan 37. Caranya adalah seperti ini, kita copy dulu semuanya. Kita copy seperti ini, kemudian kita tempel pada bawahnya. Jika sudah seperti ini, pada produksi jagung akan kita kalikan dengan angka 37. Kita masukkan rumusnya sama dengan ini, kita pencet, kemudian dikali 37, klik enter. Jika sudah seperti ini hasilnya, maka kita tarik aja, maka data yang lainnya akan menyesuaikan dengan rumus. Kemudian, untuk memasukkan data dalam software Frontier, maka kita harus merubah datanya dalam bentuk len atau log. Data yang dirubah hanya data produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Sehingga ini akan kita copy. Kita buka pada sheet baru. Kita tempel di sini. Kita copy lagi. Kemudian kita tempel di bawahnya. Jika sudah seperti ini, kita masukkan rumus len, yaitu sama dengan len, buka kurung,
klik yang ini, kemudian tutup kurung, enter. Untuk data yang lainnya akan mengikuti, maka kita tarik saja. Jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan copy data tersebut yang sudah dalam bentuk LEN dan dipindahkan ke lembar kerja Excel yang baru. Yang bagian ini kita copy. Kita buka file. Kemudian kita paste. Jika sudah seperti ini, maka kita akan blok semuanya. Selanjutnya, data ini akan kita tulis dengan 6 digit di belakang koma. Kita klik ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah seperti ini, setelah itu data akan kita simpan ke dalam folder Frontier dengan ekstensinya menggunakan MS-DOS. Kita kasih nama UTS. Yes. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita buka folder Frontier-nya. Kemudian kita cari data tadi. Yang ini kita akan mengubah menjadi DTA. Jika sudah seperti ini, kita akan masuk pada Frontier. Kita masukkan ini T. Ini satu, namanya adalah uts.dta. Untuk outputnya adalah uts.out. Selanjutnya ini 1, ini Y. Kemudian ini 120. Untuk periodnya adalah 1, observasinya adalah 120. Untuk variabelnya atau regresinya adalah 4. Ini selanjutnya Y. Dan ini N. Selanjutnya kita enter. Nah, berikut merupakan hasil dari output atau olahan dari fungsi produksi Frontier. Seperti ini. Selanjutnya yaitu hasil output dari analisis stokastik Frontier. Interpretasi kasus inefisiensi di lapang dapat dilihat pada nilai LR test adalah 0,69467010E plus 01 atau 6,946701. Nilai DF-nya adalah 2. Nilai kode pound pada derajat kesalahan 0,05 adalah 5,138 sehingga nilai LR test lebih besar dari kode pound. Dapat dinyatakan dalam analisis ini hipotesa H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan dari pernyataan di atas artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang. Kemudian persentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis gamma. Alpha yang digunakan adalah 5%, maka nilai T tabel adalah 1,980626. T hitungnya adalah 10,19, maka nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Dengan demikian, koefisien gamma adalah 90,06%, error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis, dan 9,94% error term disebabkan adanya risiko. Selanjutnya yaitu uji pengaruh setiap variabel.
T-tabel dengan derajat kesalahan atau alfa 5% adalah 1,980626, sehingga beta 1 nilai T hitung adalah minus 0,769 tidak signifikan. Jika X1 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,0727%. Beta 2 nilai T hitung adalah 2,82 signifikan. Jika X2 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,25%. Beta 3 nilai T hitung adalah minus 2,55 signifikan. Jika X3 atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,348%. Beta 4 nilai T hitung adalah 3,73 signifikan. Jika X4 atau pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,459%. Tingkat efisiensi teknis. Jika nilai efisiensi teknis petani lebih dari 0,8, maka petani dapat dikatakan efisien dengan secara teknis. Kemudian petani yang efisien secara teknis yaitu petani nomor 48, 58, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Selain dari nomor tersebut, maka petani tidak dapat dikatakan efisien secara teknis. Kemudian untuk nilai mean efisiensinya adalah 0,63534039E plus 00. Pembahasan selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan. Berdasarkan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dapat diketahui bahwa jika variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 3,732. Berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa nilai elastisitas benih sebesar 0,029 dan nilai elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Dengan demikian, nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh dibandingkan pada faktor produksi benih karena nilai elastisitasnya paling besar. Selain itu, berdasarkan pada perhitungan NPM atau VPM, diketahui bahwa input benih dan tenaga kerja masih belum efisien atau penggunaan input tersebut masih belum memaksimumkan pada profit. Sedangkan untuk analisis fungsi stochastic frontier, diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang yang dibuktikan oleh nilai LR test lebih dari kode Palm. Selanjutnya, berdasarkan pada persentase error term, dapat diketahui bahwa koefisien gamma yaitu 90,06% error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,94% error term disebabkan karena adanya risiko. Selanjutnya, saran yang akan diajukan yaitu berdasarkan pada hasil analisis fungsi produksi Cobb-Douglas, maka petani perlu menambahkan input pada benih dan tenaga kerja dengan tujuan hasil produksi jagung akan meningkat dan efisien dengan secara ekonomis. Kemudian, berdasarkan pada hasil analisis stochastic frontier, maka petani harus mampu meminimumkan pada faktor eksternal dengan tujuan petani dapat efisien dengan secara teknis. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.